senang bertemu dengan Anda semua, terutama di topik yang hari ini sedikit berbeda dengan biasanya. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang pemahaman apa yang dimaksud dengan berbisnis dan apa yang bukan. Karena seperti yang kita tahu, 95% member yang living ketika bergabung dengan yang living, itu biasanya karena tertarik pada produknya duluan. Nggak pernah kepikiran tuh, ada yang akhirnya mau ngejar silver bound, ada yang mau uprank sebagai eksekutif, bahkan silver dan yang lebih tinggi. Jadi kita akan lihat apa bedanya, dan untuk memahami itu lebih lanjut, soft skill apa yang harus kita improve. Kemudian nanti kita akan giring sama-sama kesadaran kita tentang perasaan kita sendiri terhadap aktivitas berbisnis ini. Karena kultur orang Indonesia itu bisnis ini biasanya yang dianggap jago berbisnis itu adalah pada suku-suku tertentu seperti suku Minang, kemudian orang Makassar, ya dipandangnya pandai berbisnis dan pandai berdagang. Sementara untuk suku-suku yang lain, berdagang bukan profesi yang menjadi pilihan nomor satu. Misalnya jadi karyawan atau jadi PNS atau jadi guru, ya, jadi polisi, jadi TNI, gitu kan. Itu jadi pilihan yang lebih utama dibandingkan dengan berbisnis atau berjualan atau berdagang. Nanti kita lihat bagaimana perasaan kita terhadap aktivitas tersebut. Kemudian, kita juga akan belajar tentang 5 prinsip dasar penjualan. Dalam berbisnis, dalam berjualan, dalam memperkenalkan yang living, ada prinsip dasar yang harus dipahami supaya kita tetap dikenal dengan ciri khas kita sebagai member yang living, yang jauh berbeda dibandingkan dengan pelaku-pelaku bisnis MLM lainnya. Kemudian, kita akan melihat pemahaman kita sejauh mana tentang pentingnya mengangkat topik mengenai manfaat produk, gitu ya. Jadi, tanpa kita sadari selama ini, kalau ada yang main medsos atau berbicara dengan seseorang secara offline, bahan pembicaraannya itu adalah tentang fitur produk, bukan tentang manfaat produk. Nanti kita lihat apa bedanya dan betapa powerful-nya kalau kita bicaranya tentang manfaat produk. Nah, lalu hal yang paling penting adalah yang membuat Anda semua tetap bisa berkompetisi secara sehat untuk mengenroll member baru ataupun memperkenalkan yang living, itu adalah autentisitas, gitu kan? Be yourself, kemudian jangan pernah meniru dan jangan pernah membandingkan diri Anda dengan orang lain. Nanti kita akan gali lebih jauh. Jadi kalau ada yang selama ini ragu-ragu tentang akan menjalankan bisnis atau tidak, kemudian akan memperkenalkan yang living dengan cara seperti apa, dan selama ini banyak yang mengira harus mengikuti leader idolanya, gitu kan. Hari ini kita akan kupas tuntas itu semua, selapis demi selapis seperti kita mengupas kulit bawang. Oke, mari kita lihat, apa sih yang dimaksud dengan penjualan? Jadi sebelum kita mulai, saksikan dulu video berikut ini ya. Oke, nggak ada suaranya, saya coba ulangin videonya kembali. Masih nggak ada suaranya, saya sudah share komputer sound.
Oke, eh, suaranya sih sebenarnya seru, tapi jika yang mau saya tanyakan nggak relate sama suaranya sih. Jadi minta tolong lihat gambarnya dulu sambil saya cari tahu ini kenapa ya. Biasanya baik-baik aja. Oke, saya ulangin. Sorry atas ketidaknyamanannya. Tapi yang saya mau tanyakan ke ibu-ibu nanti adalah detail pada gambarnya. Suaranya sih ini sebenarnya seru dan yang pernah dengar pasti sepakat sama saya. Uh, Minta tolong dilihat detailnya di gambar-gambar yang tayangkan di videonya ya. Oke, saya ulangi kembali. Oke, saya mau tanya dong, ada yang tahu ini video apa? Ada ibu-ibu yang tahu ini video apa? Game. Oke, dari Bunia video game. Pak Riki mungkin tahu ini trailer apa? F1, yes. Bu Natalia tahu. Ya, ini trailer F1. Jadi harusnya kalau kondisi baik-baik saja, ini ditayangkannya di Juli 2020. Tapi ini sepertinya ada kemunduran. Tapi bukan itu yang saya ingin tanyakan. Tadi lihat ada logo-logo atau simbol-simbol tertentu. Ada yang lihat ada logo-logo atau simbol-simbol tertentu di tayangan video itu? Seven Up. Ketahuan zamannya ya. Ibu Yvonne bilang ada logo Seven Up. Yang lain? Terlihat jelas memang si Seven Up ini. Ada yang melihat logo lain? Selain Seven Up? Ada yang melihat brand oli nggak? Oke, Bu Iik F1. Oke, Pak Riki lihatnya Schumacher. Oke, baik. Ada lagi yang lain? Fuji Film. Good, Bu Lidiana. Sudah ada beberapa brand yang tadi sudah sempat di catch up. Ada yang lihat brand pelumas oli? Shell, yes. Ibu Asih Energi. Shell ya. Ada lagi yang lain? Beberapa brand kurang familiar, tapi kalau ada yang kita lihat tadi bahwa ini sebenarnya trailer untuk F1 di Juli ini, tapi berbagai company lain, pemilik brand besar, nebeng di trailernya F1. Artinya mereka adalah official brand support gitu kan, tapi sangat-sangat berebut untuk kemudian bisa diikut sertakan di video trailer yang sangat-sangat singkat ini. Hanya 30 detik gitu ya. Nah, pertanyaan saya, dengan brand sebesar itu, Seven Up, Shell, Fujifilm, even F1-nya sendiri, balapan F1-nya sendiri gitu kan, banyak orang yang bela-belain nabung untuk bisa datang reservasi hotel dan tiket pesawat gitu kan. Ada yang memang dengan mudah bisa datang jam in ke sana anytime mereka mau, tapi lebih banyak lagi yang harus arrange budget sebaik-baik mungkin. Dan ternyata ada brand-brand besar yang mensupport F1 dengan sedemikian rupa walaupun mereka sudah punya marketnya sendiri. Apa hubungannya gitu kan balapan mobil dengan Seven Up, dengan Shell masih relate dengan Fujifilm dan lain sebagainya. Artinya kalau kita lihat ke yang living ya, yang living itu adalah balapan F1-nya. Kemudian Bapak dan Ibu semua itu part of Seven Up ya dengan brandnya masing-masing, dengan komunitasnya masing-masing. Kemudian ada yang dengan komunitasnya masing-masing punya nama lagi kelompoknya masing-masing. Jadi kalau kita lihat yang living ini bisa besar karena ada ibu-ibu semua. Yang living ini bisa menggeliat bisnisnya di Indonesia karena ada bapak dan ibu-ibu semua. Jadi kalau kita lihat ke definisi penjualan, ya kan, Seven Up walaupun sudah besar masih beriklan via F1.
F1 walaupun orang pasti datang dan beli dan hadir di tiketnya, itu mereka tetap ngiklan dan bikin trailer yang membuat semua orang teringat apa itu F1. Nah, terkait dengan definisi yang kita akan bahas hari ini, penjualan itu sebenarnya presentasi ide dan produk baru. Jadi, lavender yang living itu mungkin bagi banyak orang yang kita ada di sini, lavender ya lavender gitu kan, semua udah tahu, kita menganggapnya produk lama. Tapi ada banyak orang di luar sana yang ketika kita bicara lavender, mereka baru tahu bahwa lavendernya yang living itu 100% murni, bibitnya ditanam di Prancis dan di Utah, di Mona gitu kan. Jadi ketika kita presentasi tentang ide dan produk baru, sesuatu yang kita anggap lama, mungkin bagi orang lain itu baru. Konsep-konsep DIY, RDT, kemudian oil-oil emosi, gitu kan. Ada banyak orang yang menganggap sudah tahu hal itu adalah ide lama, tapi lebih banyak lagi yang menganggap itu adalah ide baru dan produk baru. Jadi kita present. Kemudian, di dalam proses penjualan itu harus ada proses percakapan dan pertukaran. Dari manapun Bapak dan Ibu mendapatkan new enrollment, secara offline maupun online, di sananya ada proses percakapan dan pertukaran informasi. Ibu-ibu saling bertukar informasi. Yang bertanya, si X bertanya kepada Ibu melalui DM di Instagram, akan bertanya tentang informasi produk. Sementara Ibu akan bertanya tentang siapa dia, apa masalahnya, kenapa dia bertanya tentang lavender, siapa yang membutuhkan, sehingga dia bertanya ke Bapak dan Ibu-Ibu semua. Ada percakapan dan proses pertukaran. Lalu, ada lagi definisi penjualan, yaitu rekomendasinya harus memenuhi syarat atau qualified. Artinya, di yang living ada banyak oil-oil grounding, ada banyak oil-oil emosi. Jika dia membutuhkan oil untuk relaksasi, ya kan, ada sederet oil relaksasi yang bisa kita ceritakan, tapi kita bisa baca kebutuhannya. Jika mungkin ini untuk anaknya, ya kan, yang butuh relaksasi menjelang tidur, ibu-ibu mau nawarin lavender atau frankincense? Oil yang pertama akan ditawarkan, lavender atau frankincense? Dan kenapa? Ibu Nia nawarnya lavender, Ibu Citra lavender, rata-rata nawarnya lavender ya, Pak Riki juga. Boleh tahu nggak kenapa nawarnya lavender, bukan frankincense? Ibu Yaya karena lebih umum. Ibu Tania juga nawarnya lavender, relaksasi menenangkan, lebih murah. Oke, karena harganya terjangkau. Yes, you get my point guys. Jadi ada syarat, ada ada kualifikasi yang harus disesuaikan. Karena banyak yang mengeluh kenapa susah ya nawarin yang living, setelah dicek, mereka nggak memenuhi persyaratan ini, gitu kan? Nggak melakukan identifikasi lebih dulu, ini yang butuh siapa, gitu. Dan ketika kita bisa menangkap kualifikasi tertentu yang sebenarnya dibutuhkan orang itu, biasanya proses enroll atau proses komunikasi dan akhirnya membeli itu akan berjalan lancar. Lalu, menghubungkan orang dengan nilai. Setelah kita tahu melalui percakapan dan pertukaran informasi tadi, ada banyak orang-orang yang tanpa kita sadari memiliki value untuk mendapatkan healthy lifestyle, mendapatkan gaya hidup yang lebih baik. Ada banyak orang-orang di luar sana, nggak cuma kita, yang memiliki value untuk mulai menghindari produk-produk yang iritatif dan korosif yang selama ini banyak di rumah tangga kita. Kemudian, ada banyak orang-orang yang punya value kalau bisa mengambil sesuatu yang dari alam, kenapa tidak? Gitu kan? Value-value inilah yang kemudian membentuk komunitas-komunitas yang sekarang ada. Ya. Lalu ada lagi komunitas yang value-nya harus berolahraga setiap hari. Ada oil-oil tertentu yang mereka akan butuhkan, mulai dari deep relief sampai pen away. Gitu kan? Ada ibu-ibu yang membutuhkan RDT, terbentuklah komunitas. Jadi asal nilainya atau value-nya nyambung, biasanya proses penjualannya akan berjalan lancar dan terjadi dengan smooth. Kemudian, jika selama ini kita ragu-ragu apakah orang ini
menikmati proses percakapan kita, dan kita sendiri apakah menikmati proses percakapan yang kita lakukan, proses pemberian informasi yang kita lakukan. Karena proses penjualan itu tidak ada pihak yang tertindas. Yang melakukan pemberian informasi ataupun yang menerima informasi harus sama-sama enjoy. Yang menjual yang living sama yang membeli yang living harus sama-sama enjoy. Gitu ya. Pertanyaan saya, sudah terjadi belum sama ibu-ibu dan bapak bahwa ketika menceritakan tentang yang living, ibu enjoy melakukannya dan terlihat yang mendengarkan kita juga menikmati informasi yang kita berikan. Coba di flashback. Nah, sebaliknya, apa saja yang bukan termasuk penjualan? Oke, jika selama ini masih ada yang melakukannya dengan trik dan taktik, artinya kita semua mengalami yang namanya fobia MLM, bukan? Ya, saya sudah bekerja di 3 MLM sebelumnya. Ada banyak yang leader mengalami kesulitan mengembangkan bisnisnya karena di luaran mereka harus menghadapi yang namanya fobia MLM. Teman terdekat kita, sahabat kita, keluarga kita, ketika kita tahu kita adalah pelaku bisnis MLM, terlihat ada sebagian yang bersikap untuk menghindar. Ya, kenapa? Karena di era dekade 10 tahun yang lalu itu, triknya itu adalah telepon seseorang, teman lama kita, teman kuliah kita, teman SMA kita, dengan dalih kangen, ya kan, ajak reunian, pas ketemu, disodorin produk MLM. Siapa sih yang nggak merasa terjebak dan merasa, apa ya, menghadapi seseorang teman lama yang terlihat penuh taktik saat ini, gitu kan. Gila, gue pikir dia beneran kangen sama gue, nggak taunya gue dijebak. Oke, ini salah satu kejadian-kejadian yang kemudian membuat banyak orang fobia sama MLM, alergi sama MLM, dan sampai hari ini pun, ya kan, beberapa teman saya, teman kuliah saya, itu bilang, yang living produknya bagus, sayang ya kenapa dipasarkan secara MLM. Setelah saya ceritakan filosofi Gary, memilih konsep MLM yang sudah diposting di Instagram WLID_education, mereka mulai paham. Karena memang harus ada seseorang yang menjelaskan. Ketika produk yang living hanya dipajang di supermarket, di sebelahnya ada essential oil lain yang harganya 80.000, terus ada lavender yang living di sebelahnya yang harganya 300 ribuan, maka konsumen yang tidak memiliki informasi instinctively akan mengambil yang harganya 80.000. Itulah kenapa Gary memilih konsep MLM, harus ada seseorang yang menjelaskan bedanya, harus ada seseorang yang menerangkan cara pakainya, dan harus ada seseorang yang memiliki pengalaman sehingga mereka bisa sharing tanpa skrip. Oke? Jadi, jika yang dilakukan adalah cara-cara lama, penuh trik dan taktik, yang membuat seseorang membeli tapi nggak enjoy untuk membeli karena terpaksa, biar kita nggak kontak-kontak dia lagi, maka itu bukan penjualan. Oke? Kemudian, penawaran spesial. Oke, penawaran spesial. Ada banyak leader yang join dengan yang Living Breakthrough, yang under tim coaching saya mengatakan bahwa seringkali mereka kedatangan seorang calon member baru yang kemudian membanding-bandingkan. Saya mau join sama kamu. Yang mau bertanya silakan ketik di kolom chat ya, nanti kita akan scroll up. Saya mau join sama kamu, tapi di sebelah sana bonusnya dapat A, dapat B, dapat C, dapat D. Di kamu kok cumanya dapat A, gitu ya. Ada banyak leader di level tertentu yang masih galau. Duh, kayaknya kita nggak bisa bersaing nih, karena grup sebelah punya banyak merchandise untuk promo enrollment mereka. Ada banyak yang patah hati, baper, melihat bahwa sementara ini untuk promo enrollment di grupnya dia, khusus grupnya dia yang sudah di-approve oleh Conduct, itu nggak sebanding sama yang grup sebelah. Kalau saya bilang, itu justru seleksi alam yang baik. Artinya, jika seseorang bergabung hanya karena ingin mendapatkan hadiah A, B, C, D, alam sudah mengatur sedemikian rupa, menyeleksi sedemikian rupa untuk tidak menjadikan orang tersebut di dalam tim Anda. Artinya, seorang yang bergabung dan digerakkan oleh tujuan ingin menggunakan produk secara baik, sementara tim kita memiliki edukasi produk yang sudah sangat baik dan terpola,
itu akan jauh lebih menguntungkan untuk tim kita. Kenapa? Seseorang yang demanding dan bergabung dengan tim kita hanya akan memperbanyak bad energy di tim itu. Benar apa benar? Ya, jadi penawaran spesial yang masuk akal, yang relate sama penggunaan oil itu sendiri akan jauh lebih powerful dan secara alamiah akan menyeleksi siapa saja yang akan bergabung dengan kita. Jadi, kalau ada penawaran spesial, kemudian di-compare, dan kita memaksakan diri untuk berkompetisi dengan itu, maka itu bukan lagi penjualan. Ada beban di situ, ada baper di situ, dan seringkali gagal. Oke? Kemudian, mengasingkan orang lain. Mungkin kita sudah berupaya kepada yang DM kita, kepada yang kontak kita, menceritakan tentang belinya sebaiknya PEP karena ini worth to buy, gitu kan? Sementara nilai 2.393.000 bagi sebagian orang itu adalah nilai yang relatif besar, gitu. Nah, ada banyak sikap-sikap member yang living yang mungkin masih ya udah kalau udah ditawarin nggak mau lupakan, gitu kan? Tapi sikap ini, gestur ini ketika offline itu terbaca dan membuat orang yang sudah pernah bertanya kepada kita merasa tidak enakan, gitu ya. Padahal proses penjualan nggak harus selalu lancar-lancar saja, nggak harus selalu harus terjadi saat itu juga, dan ada banyak orang yang memerlukan proses diskusi dan berpikir, mungkin dengan suaminya kalau ibu-ibu, mungkin dengan istrinya kalau bapak-bapak, dan mungkin dia benar-benar ingin membeli dan harus menabung terlebih dahulu, gitu kan? Jadi sikap mengasingkan orang lain karena dia belum memutuskan membeli itu juga bukan bagian dari proses penjualan, itu proses penjajahan. Kemudian memaksa dan tidak sopan, gitu ya. Kita merasa kita sudah menginformasikan dan menginvestasikan waktu cukup banyak untuk approach orang tersebut. Jadi biarkan dia memilih, biarkan dia kita pastikan sudah menerima informasi, hindari sikap tidak sopan, karena kita baper, gue udah capek-capek nerangin, nggak beli-beli juga, nanya-nanya mulu, nggak beli-beli juga, gitu kan. Dan itu terpancar dari vibrasi tubuh kita, at least dari garis mulut kita, ya, yang biasanya senyum ketemu orang senyum tapi garisnya ke bawah, karena setengah kesel. Gitu. Dan ketika senyum harusnya garis kerut mata semuanya keluar, tapi karena kesel seperti tertahan dan seperti kita melakukan suntik botox di area tertentu sehingga senyumnya nggak lagi natural. So, itu bukan bagian dari penjualan. Nah, prinsip bahwa penjualan harus closing pada pertemuan pertama, ini juga memancing kita untuk melakukan tindakan-tindakan setengah memaksa, tidak sopan, secara nggak sadar mengasingkan orang lain. Maka ini semua, yang namanya closing, ada yang butuh waktu satu kali ketemu, karena mungkin orangnya butuh riset, dia langsung bisa closing, dia udah riset sekian lama. Bahkan dengan siapapun dia akan bergabung, dia udah riset, dia udah mengamati feed Instagram kita, udah mengamati gerak-gerik kita di offline, ya kan? Dan pada akhirnya dia memutuskan bergabung dengan kita. Ya, itu orang-orang yang memang tipenya researcher, meneliti terlebih dahulu, observasi terlebih dahulu. Tapi ada banyak orang-orang yang tipenya auditori, ingin mendengar langsung dari kita, yang dia ingin merasakan dulu sampelnya, gitu kan. Kinestetik itu dia pengen ngerasain, ngebuka sendiri dari botol kita yang kita pinjamkan, meneteskan sendiri ke tangannya, mengaktifasi semua sel-sel molekul essential oilnya dan menghirupnya sendiri, gitu kan. Jadi prinsip harus closing pada pertemuan pertama inilah kadang yang menggiring kita untuk melakukan hal-hal yang merugikan dan sebenarnya bukan lagi konsep penjualan. Kemudian ini yang paling penting. Jika terjadi seseorang membeli barang, produk, oil yang sebenarnya nggak mereka inginkan, mereka butuh tapi mereka belum ingin beli, tapi terpaksa beli karena hal-hal ini tadi, ya, terperangkap oleh trik dan taktik, terpesona oleh penawaran spesial, maka itu juga bukan penjualan. Ya, jadi kalau kita balik tadi, harus ada proses presentasi ide dan produk baru. Sekali lagi, produk baru bagi orang lain, mungkin produk lama buat kita, harus ada percakapan dan pertukaran informasi, kemudian rekomendasinya harus memenuhi syarat yang akan membeli, ya, kualifikasi yang akan membeli, dan menghubungkan orang dengan nilai. Oke? Jadi itu bedanya. Kemudian, bagaimana perasaan bapak-bapak dan ibu-ibu semua tentang penjualan? Oke,
Sekarang kita lihat. Ada banyak orang Indonesia, 10 tahun yang lalu saya lihat, itu masih gengsi, masih sungkan untuk declare, malu-malu untuk declare bahwa mereka memang pelaku bisnis MLM, gitu kan. 3 tahun yang lalu, leader-leader yang living masih malu-malu untuk membahas sesuatu yang berbau bisnis. Mostly presentasinya tentang produk, ya itu nggak salah, itu nggak salah. Tapi ketika kemudian akhirnya muncul bibit-bibit builder, bisnis builder, mereka seperti harus berlari lebih cepat untuk mempelajari berbagai hal. Artinya, ini terkait sama perasaan tadi sih, ya terkait dengan perasaan kita tadi. Apakah berjualan ini profesi yang keren, ya? Apakah membangun bisnis yang living ini layak untuk diperjuangkan karena makan waktu, makan tenaga, pikiran dan uang, gitu kan? Sekarang kita lihat. Pertanyaan saya, apakah tokoh-tokoh ini berjualan? Yang pertama ada Oprah Winfrey, ya tokoh yang terkenal sebagai feminis yang banyak menggaungkan penderitaan yang dialami oleh para wanita di seluruh dunia, yang mengkampanyekan empowering woman, gitu kan, yang banyak foundation-nya kemudian membiayai proyek-proyek yang terkait dengan empowering woman tersebut. Oprah Winfrey, gitu kan, punya talk show-nya sendiri dan sangat mendunia. Dan saya ingat waktu masih ada di Metro TV dulu, saya bela-belain nungguin, ya kan, sesinya dia. Yang kedua, kita punya, siapa sih yang nggak kenal Steve Jobs? Ya, Steve Jobs. Dikagumi, kemudian banyak pebisnis lain di industri telco yang serupa dengan beliau sangat meneladani etos kerjanya dan sangat mengagumi inovasi-inovasinya, ditiru ya, di-follow oleh brand-brand lain gitu kan. Dan kita bisa lihat saban launching brandnya dia, orang bela-belain buat antri berjam-jam melingkar mengular untuk memastikan mereka menjadi pembeli yang pertama mendapatkan produk paling baru dari iPhone. Ya, apakah Nelson Mandela berjualan? Ya kan, mantan Presiden Afrika Selatan yang mempropagandakan anti warna kulit ya, anti apartheid karena di benua sana masih kental diskriminasi berdasarkan warna kulit, sampai di penjara sekaligus dia jalani dan bebas pun semua orang masih respect, semua kepala negara lain masih respect. Kemudian ada Martin Luther King, ya. Martin Luther King yang mengkampanyekan pergerakan tentang pembebasan perbudakan gitu ya, perbudakan secara modern. Apakah Martin Luther King berjualan? Lanjutnya ada Mahatma Gandhi ya dari India. Di India sendiri situasi terhadap perbedaan kasta, perbedaan status sosial masih sangat-sangat kental dan mewarnai kehidupan di sana, dan untuk sebagian kasta yang termasuk dalam golongan kasta rendah, kehidupan tidak begitu bersahabat dengan mereka. Nah, Mahatma Gandhi berjuang untuk itu, gitu ya. Apakah mereka semua berjualan? Gitu. Artinya lagi, ada banyak orang yang mengira bahwa proses penjualan itu harus pertukaran produk dengan uang, harus pertukaran benda dengan pembayaran, gitu kan. Sementara mereka semua ini dalam tataran yang menurut saya lebih di depan dan konsepnya lebih di atas konsep sederhana proses bertukar dalam proses penjualan tadi. Oke, jadi kalau kita sudah melirik sebentar kepada tokoh-tokoh terkenal tadi, boleh saya bilang bahwa sebenarnya kita semua melakukan penjualan. Sebenarnya berjualan itu merupakan bagian alami dari komunikasi umum. Karena sehari-hari ketika kita minta bantuan suami, minta bantuan mbak ya yang kerja di kantor, minta bantuan timnya untuk melakukan sesuatu, kita melakukan penjualan. Ya, ketika kita merekomendasikan di GoFood ada kopi enak loh, ada resto enak loh kepada teman kita, kepada sahabat kita berjualan, gitu kan? Dan ketika kita memberitahu anak-anak, oke, sekarang udah jam 9,
waktunya tidur supaya besok bisa bangun dan segar bugar serta gembira. Itu kan, itu pun proses berjualan. Dan di tengah pandemi ini, ketika orang tua kita, ibu kita galau tentang pandemi, situasi yang nggak menentu, perekonomian nggak menentu, keterbatasan ruang gerak, dan kita mencoba meyakinkan ibu kita bahwa semuanya akan baik-baik saja, yang penting kita stay at home, rajin cuci tangan, rajin bebersih kalau habis dari luar, keluar hanya jika perlu, itu pun proses penjualan. Bedanya, ya kan, ketika kita melakukan hal ini, kita hanya sampai pada tataran bertukar informasi, ya kan, bertanya, mendapat jawaban, dan saling tektokan. Nah, di Young Living, proses penjualannya ada pertukaran barang dengan komisi, gitu ya. Oke, jadi kalau kita lanjutkan kepada prinsip-prinsip berjualan. Yang pertama, kita harus tertarik sama calon member kita. Kita harus original, otentik. Artinya, masih banyak yang ngukur-ngukur dulu nih, ini beneran mau enroll nggak, beneran mau beli nggak, beneran mau join nggak, jangan-jangan cuma nanya-nanya doang nih. Sekali lagi, ketertarikan kita akan bervibrasi ke seluruh sel kita, nggak cuma ke muka, sampai ke jari-jari kita, itu akan menunjukkan gestur-gestur ragu-ragu, menolak, atau kita benar-benar tertarik sama orang itu. Gitu ya. Jadi kalau kita menunjukkan ketertarikan yang asli kepada seorang yang bertanya, ya, maka kita akan berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dia tanyakan. Atau malah kita bisa bertukar nomor WhatsApp akhirnya kalau dia DM-nya via Instagram. Gitu ya. Jadi di buku ini itu banyak sekali informasi how to win friends and influence people, terutama ketika dalam proses berkomunikasi kita benar-benar menunjukkan antusiasme yang asli dari hati ketika seseorang ingin berinteraksi sama kita, baik itu bertanya tentang Young Living ataupun bukan. Ya, karena banyak sekali orang-orang yang awalnya nggak pernah bertanya tentang Young Living kepada kita, tapi karena mengamati setiap kita merespon pertanyaan, kita menunjukkan otentisitas, ketertarikan yang asli, membuat dia jadi akhirnya saya gabung sama kamu aja deh. Padahal adiknya atau kakaknya adalah member Young Living. Sering kan kejadian begitu di dunia nyata ya. Kemudian, ketertarikan ini bisa dimulai dengan premis, ya, dengan idea bahwa setiap orang itu memiliki kisah hidup yang menarik untuk diceritakan. Walaupun ada banyak orang yang merasa kisah hidupnya biasa-biasa saja. Namun, sebelum kita mencoba memecahkan masalah orang lain, ambil waktu ya untuk mencari tahu dan fokus pada mereka. Gitu ya. Jadi misalnya kita lagi ngobrol secara offline, ada telepon masuk. Oke, jika itu bukan dari layer satu kita, dari anak atau dari suami, maka kita bisa angkat sebentar. Saya telepon kamu balik ya, saya lagi meeting. Oke, taruh handphonenya, lanjutkan kembali. Atau kalau benar-benar nggak dikenal nomornya, kita bisa abaikan dari bank atau dari customer service mana gitu ya. Dan kita bisa fokus pada percakapan kita. Demikian juga dengan menunjukkan ketertarikan secara online. Artinya, ketika sudah mendapat 2, 3, sampai 5 pertanyaan, oke, dan dia masih terus melanjutkan pertanyaan-pertanyaannya, kita bisa minta nomor WhatsApp-nya. Ya kan? Kita bisa pindah ke WhatsApp. Ya, itu menunjukkan kita fokus pada mereka. Use your intuition, use your feeling. Ini orangnya sejauh apa ingin tahu, sehingga kita bisa fokus meluangkan waktu sedemikian rupa. Lalu pertanyaan-pertanyaannya, kita bisa tanya ya dengan teknik-teknik yang lebih friendly tentunya, karena ini adalah bahasa training. Oke, mau beli lavender buat siapa? Gitu kan. Anaknya umur berapa? Kemudian kenal IG saya dari siapa ya? Lalu udah kenal oil sebelumnya, udah pernah pakai oil sebelumnya, atau essential oil merek lain, atau yang lokal, gitu kan, atau yang impor merek lain misalnya. Terus kita bisa tanya, beli lavendernya buat apa sih? Dan kenapa milihnya lavender? Boleh tahu nggak? Gitu. Jadi kita bisa mengajukan pertanyaan, dan percayalah, ketika kita bertanya, mereka yakin bahwa kita tertarik untuk membantu dia, gitu kan? Karena ada banyak yang merasa reluctant dan merasa di-reject oleh kita ketika kita langsung, iya harganya sekian lavendernya. Gitu.
Ada, masih ada yang memperlakukan seperti itu. Ya, boleh tanya tentang lavender nggak? Oh iya, harganya sekian. Tanpa kita coba tanya, gitu kan, ternyata mungkin lavendernya buat ibunya yang udah lanjut usia. Mungkin ketika kita ceritain tentang, informasikan saja tentang frankincense, dia malah pengen belinya frankincense. Kita nggak pernah tahu gitu kan, karena mereka merasa kita attach sama dia, kita melayaninya secara baik-baik, dan kita tertarik sama dia. Itu sih intinya. Ya, langkah awal di 1 menit pertama, seseorang merasa bahwa kita interest sama dia dan benar-benar ingin mencarikan solusi untuk kita. Oke? Kemudian, rasa ketertarikan ini juga kita bisa arahkan untuk mencari titik temu atau persamaan. Oh, ternyata anak kita sama-sama baru 1, sama-sama kelas 3 SD, misalnya. Oh, ternyata kita punya ibu yang punya masalah sama, ya, karena sudah lanjut usia, faktor tubuh dan anatominya sendiri membuat dia tidak bisa tidur dalam durasi yang lama lagi seperti kita dulu. Jadi, kesamaan-kesamaan itu benar-benar declare bahwa kita tertarik sama dia. Dan ternyata, oh ternyata anaknya yang besar satu sekolah sama anak kita, gitu kan. Jadi pertanyaan-pertanyaan tadi itu akan mempertemukan kita di satu titik tertentu. Jadi asiknya lagi, kalau kita ingin menunjukkan ketertarikan, maka kita bisa bertanya, tapi di sisi lain kita harus menjadi pendengar terbaik yang kita bisa. Semakin banyak kita mendengar, semakin banyak pertanyaan yang kita bisa tanyakan kembali, dan semakin banyak data, fakta yang kita bisa dapatkan tentang orang tersebut. Lalu, barusan kita bahas tentang prinsip yang pertama, ya, prinsip penjualan yang pertama. Jadilah tertarik dan tetap otentik. Prinsip yang kedua, 4 kali mendengarkan, 1 kali berbicara. Artinya, at least ketika kita melemparkan satu pertanyaan, satu kalimat pertanyaan, minimal kita akan harus mendapatkan 4 kalimat jawaban. Ya, pendengar yang baik, ini salah satu tolak ukurnya. Jadi, mengajukan banyak pertanyaan dengan sabar mendengarkan jawaban akan membuat proses berjualan kita akan lebih smooth. Kita bisa mendengarkan secara aktif, menggunakan bahasa tubuh yang membesarkan hati, mengangguk-angguk, gitu kan, menunjukkan sikap kita mendengarkan secara tekun, gitu kan, sorot mata kita menunjukkan bahwa kita mensupport dia untuk berceritalah, saya mendengarkan, ya, berceritalah, berkatalah apapun yang ingin kamu katakan, saya mendengarkan, ya kan, dua kuping saya mendengarkan kamu, gitu. Ini adalah bahasa tubuh yang sangat membesarkan hati. Kemudian amati bahasa tubuh mereka. Apakah mereka cukup tenang untuk menceritakannya? Apakah mereka sambil membanting-banting sesuatu? Ya, itu mereka lakukan tanpa sadar, tapi data yang penting buat kita, ya kan? Mengidentifikasi mereka. Apakah mereka sambil menggoyang-goyangkan kakinya? Artinya mereka benar-benar nggak tahan dan butuh informasi segera dari kita. Apakah mereka sambil melihat jamnya? Ya, artinya mungkin itu bukan situasi yang tepat untuk bicara. Mungkin dia harus sudah jemput anak ya ke sekolah, gitu kan? Itu kita bisa atasi dengan janjian kembali, dan kita bisa bertemu di lain waktu atau teleponan di lain waktu, atau mungkin dia bersedia kembali lagi ke tempat yang sama setelah menjemput anaknya. Ya kan, ada beberapa opsi yang bisa dipilih berkat kemampuan kita mengamati gestur dan bahasa tubuh mereka. Lalu, dalam proses bertanya dan mendengarkan, kita juga bisa mendorong mereka menggali pemikiran, ide, atau cerita, gitu ya. Oke, terus apa yang terjadi? Wow, luar biasa ya kamu ya. Lalu apa yang terjadi? Gitu kan? Coba ceritakan lebih banyak lagi. Terus gimana perasaan kamu terhadap kejadian itu? Lalu dari semua yang sudah terjadi itu, kamu dapat poin apa sih yang bisa dipelajari? Pelajaran hidup loh ini, gitu ya. Jadi dari proses bertanya dan mendengarkan, kita bisa terus menggali sampai akhirnya kita tahu persis situasi yang dia tengah hadapi dan solusi seperti apa yang mungkin kita kira-kira bisa tawarkan kepada dia. Oke? Oke. Tadi kamu bilang, ini kan sudah terjadi 6 bulan. Coba ceritain lagi, awalnya gimana sih? Lebih detail. Gitu. Jadi, ini beberapa teknik yang sebenarnya kita sudah lakukan sehari-hari, dan kita bisa lakukan ini dalam proses bertanya dan mendengarkan. Jadi, kalau kitanya yang lebih banyak bicara, maka kita nggak belajar
dari orang itu. Kita nggak sempat mempelajari karakter orang itu, dan kita nggak sempat mempelajari apa sebenarnya yang dihadapi oleh calon member baru kita. Saya ulang sekali lagi. Kalau masih nggak ada suaranya, please fokus sama scene-nya. Ada komentar terkait video tadi? Boleh saya minta 2-3 komentar terkait video tadi? Oke, dari Pak Riki, yakin dengan diri sendiri, ya, use your intuition. Ada komentar lain? Ibu Sarafira menghandle 2 pendapat yang berbeda. Ada yang berbeda, apa yang dipikirkan akan terjadi. Keren, Bu Lidiana. Lainnya? Dari Bu Frantika, yakini apa yang kamu yakin benar. Dari Bu Inka, terlalu yakin sama diri sendiri jadi melangkah terlalu jauh. Ya, kita sering seperti itu ya. Dari Ibu Niko, jangan mudah terpengaruh. Dari Bu Ayu, berani mencoba. Dari Ibu Ima, terburu-buru mengambil keputusan. Dari Bu Dita, belajar dari kesalahan orang lain. Oke. Iya, karena gali data lebih. Yes, Bu Vidya. Dari Bu Tarik, lebih berhati-hati dalam bertindak. Setuju? Oke, ada yang lain? Kita sibuk berbicara, sibuk berdebat, dan kita lupa mengamati. Gitu kan? Terjadilah ditelan sama buaya. Jadi prinsip kedua tadi, 4 kali mendengarkan, 1 kali berbicara, boleh mulai dilatih dari sekarang. Agar tidak terjadi seperti yang di video barusan. Prinsip ketiga, seringkali kita terjebak menceritakan fitur produk, fitur lavender, fitur Ningxia, ya, fitur Bloom yang paling baru. Padahal fitur itu pentingnya buat kita, karena kita adalah distributornya yang living ya, yang living independent distributor. Sementara untuk calon konsumen kita, calon member baru kita, lebih penting buat mereka mendengarkan apa manfaat produknya. Bedanya apa sih? Manfaat sama fitur? Oke. Fitur-fitur lavender ya. Fiturnya itu multifungsi, bisa dipakai from top to toe, gitu kan. Proses citosil yang berfokus pada kualitas. Jadi lavender yang living berbeda. Kemudian essential oil dengan potensi sangat murni, 100% pure essential oil. Dan fitur lavender itu dia bahan utama untuk berbagai essential oil kombinasi yang living punya. Dan aromanya floral yang manis. Coba kita tukar ya, kita switch perannya. Kalau kita yang jadi calon pembelinya, mendengar ini kita tertarik nggak? Ya kan?
dengar ini kita tertarik nggak? Potensi yang sangat murni dalam hati yang dengar, so what kalau murni terus kenapa? Gitu kan? Iya, karena ini ada proses situsilnya, kualitasnya dijamin 100% pure. Oke, kalau 100% pure terus kenapa? Gitu kan, kalau ada situsil emang kenapa? Makhluk apa itu situsil? Gitu kan? Jadi lavender ini juga dikandung di dalam banyak essential oil blend lainnya. Oke, terus pentingnya buat gua apa? Gitu. Terus aromanya floral, manis. Banyak bunga-bunga lain yang aromanya juga floral dan manis, gitu kan? Dalam hati mereka saja mungkin. Karena mereka juga nggak punya basic yang kuat untuk ber, berdebat atau berkomunikasi dengan ini, dengan data yang kita punya. Tapi kalau kita bicaranya manfaat, memberikan rasa seimbang. Orangnya langsung ngebayangin, oh memberikan rasa seimbang, oke. Dan membantu menenangkan, oke, saya orangnya panikan. Oke, kebayang dia langsung bagaimana aroma lavender menenangkan, ya kan? Kemudian memberikan aroma yang segar di dalam ruangan. Oh, oke. Jadi ini bisa dipakai di ruangan, satu ruangan orang akan mencium aroma yang segar dari lavender. Gitu kan? Kemudian membantu menjaga kesegaran kulit. Oh, bisa digunakan secara topikal juga, gitu ya. Lalu kita ceritakan membantu memberikan rasa tenang pada kulit setelah terpapar sinar matahari. Misalnya, oh oke, kebetulan saya senang lari pagi, sering dapat sunburn, mungkin ini membantu saya gitu. Jadi langsung connect sama value-nya, langsung connect sama needs-nya gitu. Jadi fitur itu pentingnya buat kita, ini produk keren gitu kan, ini situsil, ini 100% pure gitu kan. Aromanya bau floral manis, bau bebungaan dan manis, enak banget gitu. Itu fitur. Buat orang yang belum kenal lavender yang living, mereka nggak peduli gitu. Tapi kalau kita ngomong langsung tentang manfaatnya, langsung oh dan oh. Oke, ini salah satu contoh yang menceritakan manfaat lavender gitu kan, mulai dari bisa dioleskan ke ujung rambut, oleskan ke kutikel kuku, kemudian di diffuse, dicampur ke sabun mandi, dicampurkan ke shampoo, dicampurkan ke lotion. Ceritanya tentang manfaat yang benar-benar bisa diaplikasikan langsung oleh orang yang baru pertama kali mendengar sampai akhirnya dia paham apa fungsinya. Karena tadi di komen saya sempat lihat selintas, banyak pada yang bilang harganya mahal. Sudahkah Anda menceritakan manfaatnya? Ya kan? Apakah yang Anda ceritakan fitur atau manfaat? Mungkin relate sama itu. Oke. Kemudian ini saya akan contohkan singkat saja. Kedengaran nggak suaranya? Kalau enggak, maka saya yang akan ceritakan. Enggak ya? Oke. Di video ini sudah kita taruh di YouTube yang Living Indonesia, nanti bisa dicari ke sana. Dia cerita tentang bisa diapain aja dari ujung rambut sampai ujung kaki, gitu kan. Terus untuk keseharian bisa ditetesin di kapas, digantungin di lemari, jadi baju-bajunya wangi lavender. Kemudian bisa di diffuse kalau mau coba di blend dengan oil lain saat di diffuse, boleh coba lavender peppermint, lavender rosemary gitu ya, lavender orange atau lemon. Kemudian berbagai bahan dasar untuk apa namanya daily use kosmetik kita itu bisa ditambahkan lavender, ditambahkan ke serum muka. Dia cerita di sini ditambahkan ke apa namanya tabung maskara gitu. Jadi ini kalau kita cerita manfaat. Kalau kita cerita manfaat nggak ada habis-habisnya, terutama kalau kita sudah explore cukup lama. Kita juga bisa ceritakan manfaat yang pernah diceritakan oleh orang lain di tim kita, gitu kan? Nah, ketika kita sudah bicarakan tentang manfaat dan mereka merasa tertarik, baru kita bicarakan tentang fitur. Oke, jadi mereka kan akan ada respon. Oh sama dengan EO yang lain. Nah bedanya adalah baru kita masuk. Jadi ini buat bridging untuk kita bicara sesuatu yang lebih serius. Buat bridging, buat kita bicara sesuatu yang lebih teknis. Habis ini mau ngomong farmnya, ya kan, teknik bertanamnya, teknik destilasinya, bahwa dia harus dipanen di suhu sekian, di kota yang berbeda, di Monas sama di Perancis butuh jam panen yang berbeda. Setelah panen perlakuannya berbeda karena dia berada di koordinat bumi yang berbeda. Gitu. Kalau ada yang pernah dengerin training saya uh, uh, apa namanya
perluas horizon Anda tentang essential oil, itu juga ada di YouTube yang Living Indonesia, bahwa suhu untuk di steamnya di Prancis dan di Mona itu berbeda. Suhu kondensernya itu berbeda. Suhu panennya berbeda. Setelah panen, ada yang harus diletakkan di tanah, kemudian nggak boleh kena sinar matahari, ada yang harus kena sinar matahari. Tergantung di kota mana sumber lavendernya. Oke? Itu hal lain, tapi saya mau sampaikan bahwa jangan langsung ngomong fitur, mulai dengan manfaat sebagai bridging untuk kita ngomong apa pembeda yang living. Baru kita bahas citrusil, baru kita bahas ini murni, jadi cukup 1 tetes, gitu kan, dan tanpa carrier oil. Kalau butuh carrier oil, kita punya V6 dan lain sebagainya. Oke, akan panjang kalau kita ngomong tentang ini. Oke, kemudian manfaat. Kenapa harus manfaat duluan? Karena orang nggak membeli produk apa adanya, tapi karena fungsinya, gitu kan? Orang menggunakan fitur, ya, orang menggunakan fitur, tapi yang mereka nikmati itu manfaatnya. Jadi itulah kenapa kita ngomong manfaat dulu, baru ngomong fitur. Kemudian orang-orang memutuskan untuk membeli biasanya didasarkan pada manfaat yang akan mereka alami, yang mereka dengar ceritanya dari kita, oke? Dan handout-nya boleh dipakai mencatat manfaat apa yang dialami oleh pelanggan kita itu, oleh konsumen kita itu, atau oleh downline kita itu. Ya, bisa dicatat di handout atau di worksheet-nya. Terus yang paling penting lagi, karena biasanya kita membeli karena alasan emosional. Oke, walaupun di tengah pandemi ini ada banyak orang yang berusaha mengendalikan diri untuk membeli yang penting-penting dulu, ya kan? Karena 3 bulan, 6 bulan ke depan kita nggak pernah tahu, unpredictable banget situasinya. Namun, untuk essential oil dan produk-produk lain, mostly orang membeli karena alasan emosional. Barusan kita bahas prinsip ketiga, bicarakan manfaat bukan fitur terlebih dahulu. Manfaatnya dulu, baru fitur. Nah, mari kita berlanjut tentang orang berbelanja untuk alasan emosional. Seperti apa? Ada orang yang beli Ferrari, harganya mahal. Kadang ada yang sebenarnya garasinya udah nggak muat, tapi tetap dibeli. Ya kan, mobil sport, coklat brand tertentu yang membangkitkan kenangan kita di masa kecil. Kemudian ada yang bela-belain beli coklat mahal, karena ini dark coklat, 97%, dan dia pencinta dark coklat. Tapi dibeli, ya kan, walaupun harus jasip dengan teman atau saudara yang lagi keluar negeri, karena nggak ada di Indonesia, tetap dibeli. Asuransi, ya, ada banyak pendapat mengenai asuransi, tapi pada akhirnya tetap banyak yang membeli asuransi karena alasan emosi, karena cinta sama anak, sayang sama istri, gitu ya, dibeli asuransi. Lalu barang koleksi, collectible item, tas Hermes yang cuma ada 20 di seluruh belahan dunia, tetap ada yang mau beli, gitu ya. Kemudian tadi seperti saya cerita tentang ketika launching iPhone terbaru, orang-orang sampai nginep di mall-nya atau di venue-nya, antriannya mengular, ya, panjang mengular, melingkar-lingkar, untuk memastikan mereka mendapatkan batch 1 dari iPhone terbaru. Oke, karena mereka kolektor iPhone. Kemudian ban mobil merek tertentu, ya kan, setiap mobil yang dibeli sebenarnya udah ada bannya. Tapi ada banyak para pria dengan alasan emosional tetap pada satu titik kemudian mengganti bannya dengan merek tertentu, sepatu merek tertentu. Pokoknya aku kalau mau beli high heels, belinya itu, ya, belinya itu, maunya itu, nggak mau yang lain, gitu. Saya dan beberapa teman di kantor punya fans, ngefans terhadap brand sepatu tertentu, dan kita saling bertukar cerita tentang itu. Para hijaber, maunya hijabnya yang brand anu, gitu kan. Setiap launching seri terbaru, bela-belain. Dapat beli di websitenya, beli just tip, nggak dapat beli just tip, beli di marketplace yang harganya udah sekian kali lipat. Oh man, gitu kan. Dan ada lagi banyak barang-barang lain yang karena alasan emosi kita beli, gitu ya. Kemudian, apapun yang mereknya menyolok, gitu. Apapun mereknya yang menurut kita bisa uplifting kelas sosial kita, uplifting mood, gitu kan, saat kita baper, bete,
sedih ketika hanya membersihkan, ngelap-ngelap tas kita yang punya brand tertentu itu udah bikin kita happy. Alasan emosional semua, gitu. Jadi, kalau ada mungkin ya di komen nanti kita akan scroll down dan scroll up, yang merasa masih kesulitan, sudah ada yang bertanya, tapi kesulitan untuk closing, apakah aspek emosionalnya sudah disentuh? Oke, misalnya apa? Oke, tentang lavender untuk anak. Kenapa harus yang living punya? Karena kalau lavender di luaran, itu banyak yang sebenarnya sumbernya lavandin. Ini contoh ya. Lavandin sendiri ketika digunakan dalam konsentrasi sangat tinggi justru akan membuat kulit terasa panas dan terbakar. Gitu. Jadi harus make sure bahwa lavendernya memang Lavandula angustifolia. Ya kan, karena spesies lavender sendiri ada ribuan, tapi Lavandula angustifolia yang paling memiliki komposisi struktur yang memiliki manfaat dan benefit ABCDE. Sentuh emosinya. Kalau untuk anak, mending pastikan gunakan lavendernya yang living dengan alasan ABCDE. Sesuatu seperti itu untuk memiliki alasan emosional sampai akhirnya dia membeli. Pada nyadar nggak sih sebenarnya bisnis yang living ini adalah bisnis emosi? Oke? Kemudian, orang membeli karena apa sih? Mereka pengen ngerubah ya barang-barang yang tadi, termasuk essential oil, mereka membeli karena mereka ingin merubah perasaan mereka. Ya kan? Dari yang nggak relax jadi relax. Dari yang under pressure jadi lebih uplifting mood-nya. Dari yang berasa gerusu gitu kan, karena nggak bisa keluar rumah, merasa tertekan karena ruang geraknya terbatas, jadi lebih ceria, diffuse joy misalnya. Jadi ini yang harus kita ingat. Orang berbelanja itu karena mereka ingin merubah perasaan mereka. Oke, orang bisa beli PEP karena kita berhasil menyentuh sisi emosi mereka, bahwa dengan 12 oil masing-masing 5 ml dan 1 diffuser, tunjukkan mereka cara pakainya. Ini bisa digilir ngediffuse-nya berdasarkan waktu, atau mau coba 3 hari dan bisa digunakan secara topikal, mulai dari teras sampai dapur, misalnya gitu kan. Di kamar, berbagai situasi, saat ingin fokus, saat ingin relax, ada essential oil yang bisa kita gunakan. Gitu. Jadi pertanyaan terbesarnya itu, sudahkah Anda menyentuh sisi emosinya? Karena ada banyak orang pada akhirnya membeli karena mereka ingin mengubah pesan mereka menjadi lebih baik. Oke? Oke, tadi itu kita sudah cerita banyak tentang prinsip keempat, alasan orang berbelanja untuk alasan emosional. Kita lihat prinsip kelima dari prinsip penjualan. Sesuaikan approach-nya. Jangan pernah lakukan spiel. Spiel ini bahasa Jerman, yang artinya adalah ceramah yang panjang, lebar, yang menurut kita penting, tapi buat orang lain belum tentu penting. Oke, jadi kita harus sesuaikan approach-nya. Tidak ada orang yang senang dipaksa membeli, itu pasti kita aja enggak. Suka dipaksa membeli, apalagi orang lain. Jangan melupakan cerita yang itu lagi pada semua orang, karena belum tentu sama kebutuhannya. Itulah kenapa kita harus lebih banyak bertanya, lebih banyak mendengarkan, ya, dibandingkan kita yang ngomong. Lalu dalam penjualan efektif nggak berlaku ini kisah-kisah sedih di hari Minggu ini untuk setiap orang, gitu ya. Itulah kenapa kita harus menggali apa sebenarnya yang dihadapi orang ini, siapa dia, untuk siapa oil ini dibeli, itu akan jauh lebih efektif dibandingkan kita melakukan spill, ceramah yang panjang lebar itu. Jadi nggak berlaku satu ukuran untuk semua, satu masalah untuk semua, satu oil untuk semua. Oke? Walaupun ada satu oil yang multipurpose, beberapa oil yang multipurpose, tapi untuk proses penjualan, approach nggak akan efektif. Lalu, kita bisa melihat apa yang menarik dan memotivasi mereka. Gitu ya, dari kisahnya, dari ceritanya, kalau mereka adalah pelaku gaya hidup sehat, Situsil akan menarik buat mereka. Kalau mereka adalah pelaku bisnis, cerita tentang silver bond mungkin akan menarik buat mereka. Kalau mereka butuh income tambahan, ceritakan tentang compensation plan. Kalau mereka butuhnya pokoknya essential oil yang bisa support anaknya, maka kita harus ceritakan dengan detail 15 ml botol lavender itu ada 250 sampai 300 tetes. Sementara butuh 1 tetes aja dan bahkan bisa di-dilute untuk penggunaan sekian lama. Ceritakan pengalaman Anda tentang dilute lavender itu bagaimana dan berapa lama, dan sebaiknya dalam botol-botol kecil. Ya. Jadi
Setelah kita mendengarkan, kita tahu apa yang akan menarik diceritakan untuk dia dan memotivasi mereka untuk akhirnya membeli karena mereka butuh merubah perasaan mereka. Begitu. Jadi, kata-kata kita bisa kita sesuaikan dengan minat. Jangan cerita Ningxia kalau mereka butuh relaksasi. Silakan cerita Ningxia sebanyak-banyaknya kalau mereka mencari sesuatu yang bisa mensupport gaya hidup sehat mereka. Oke? Kira-kira demikian. Nah, kemudian kita harus memahami alasan-alasan spesifik. Orang-orang punya alasan berbeda walaupun sama-sama belinya lavender. Orang-orang punya alasan berbeda walaupun sama-sama belinya peppermint. Kita harus pahami itu. Kemudian, kita semua punya alasan emosional yang berbeda. Ada banyak orang yang merasa sangat sedih ketika ibunya udah nggak bisa tidur 1 minggu misalnya. Ya kan? Dan ketika kita mencoba membaca emosi itu, dan kita mencoba menceritakan cara pakainya nanti begini ya, begini ya, begini ya. Kemudian kita juga menunjukkan empati tentang iya, pasti akan sangat melelahkan dan akan sangat menyiksa jika ibu kita tuh udah seminggu nggak bisa tidur ya. Pasti dia akan sangat capek. Kemudian biasanya nafsu makannya juga jadi terganggu karena kurang tidur. Jadi coba diffuse lavender, bla 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 bla. Sentuh emosinya. Oke, setelah kita tahu ini oil buat siapa. Kemudian kita bisa observasi sih. Biasanya ibu rumah tangga tuh beli buat siapa? Biasanya seseorang yang single itu bela-belain beli yang living tuh buat siapa? Terus kalau ada orang tua yang punya anak, mereka belinya biasanya buat siapa? Terus kalau ada yang punya keluarga, walaupun dia belum menikah, dia biasanya beli oil kenapa? Buat siapa? Gitu kan? Dan kenapa mereka akhirnya putuskan membeli? Ketika kita pahami alasan-alasan spesifik ini, kita bisa masuk dari sentuhan emosional tadi. Mungkin ada yang sudah mempraktekkan dan mau share, boleh ketik di kolom komen. Jadi prinsip kelima itu adalah sesuaikan pendekatan Anda, jangan pernah melakukan spill. Ya, jadi berjualan dengan integritas itu berarti kita menghubungkan orang dengan value yang ada di yang living. Menghubungkan orang dengan value membuat dia termotivasi untuk akhirnya memutuskan join dengan yang living. Dan berjualan dengan integritas itu juga melalui cara kita menunjukkan benar-benar tertarik sama orang. Itu berupaya menjawab semua pertanyaannya dan mendengarkan lebih banyak daripada kita yang bercerita. Berjualan dengan integritas itu berarti kita memahami nilai yang mereka anut. Mereka penganut healthy living lifestyle. Mereka penganut lebih senang berada di alam lebih banyak, anak-anaknya nggak dibawa ke mall misalnya. Mereka penganut anak-anak tuh nggak boleh on screen terlalu lama, ya kan? Bayi-bayi mereka hindari on screen, kena handphone ataupun TV. Walaupun anaknya sudah usia 4 tahun, paling lama 30 menit. Ada banyak ibu-ibu yang menurut seperti itu. Terus kita bisa memahami nilai. Misalnya mereka lagi berupaya menyingkirkan bahan-bahan pembersih, sabun, sampo yang ada di rumah yang selama ini mengandung zat-zat tertentu yang membuat belakangan ini kondisi kulit mereka memburuk gitu ya. Jadi mereka ingin sesuatu yang lebih natural, menggunakan sesuatu yang bisa membersih-bersih rumah dan badan dan seluruh anggota keluarga menggunakan sesuatu yang lebih natural. Pahami nilai-nilai ini. Get the point melalui banyak bertanya dan mendengarkan, bukan banyak bicara. Kemudian, kita juga bisa menganut konsep berjualan dengan integritas ini ketika kita berusaha memahami alasan emosional orang itu sampai akhirnya mereka memutuskan untuk join dengan yang living, beli PEP, ataupun produk lainnya. Dan ketika kita punya integrity, kita berusaha menginformasikan. Kita nggak berusaha mengarahkan mereka mengambil keputusan, kita berusaha menginformasikan apapun yang mereka butuhkan, dan menurut kita penting mereka tahu, dan relate dengan value of life-nya mereka, sehingga mereka bisa mendapatkan poin-poin penting, produk apa terlebih dahulu yang sebaiknya mereka beli. Atau ketika mereka decide untuk beli PEP, mereka punya strong reason-nya. Jadi nggak kejadian lagi, itu PEP cuma dipakai lavender peppermint-nya, terus dijual sisanya ke temannya. Ada yang pernah ngalamin seperti itu nggak? Oke, kalau itu terjadi, mungkin kita bisa koreksi, kemungkinan kita belum sampai ke tahapan
Ini semua. Berjualan dengan integritas. Oke? Jadi, kalau boleh saya flashback kembali 5 prinsip berjualan. Yang pertama, kita harus tertarik dan otentik, mendengarkan 4 kali lebih banyak daripada berbicara. Kemudian kita harus berbicara lebih banyak tentang manfaat dibandingkan fitur. Fitur itu penting buat kita sebagai distributornya yang living. Kemudian prinsip yang keempat, orang itu membeli karena alasan emosional. Sedangkan prinsip kelima, sesuaikan pendekatannya. Setelah kita mendengar 4 kali lebih banyak dibandingkan berbicara, biasanya kita punya insting bagaimana cara sebaiknya berbicara dengan orang ini. Ya, ketika kita paham alasan emosionalnya, kita semakin paham, kita tahu alasan dia membeli. Jangan pernah melakukan spill, ceramah panjang lebar yang membuat banyak orang menjadi tidak nyaman dan akhirnya kabur dari kita. Muntaber, mundur tanpa berita. Oke? Jadi, jika saya adalah pendengar yang penuh minat, yang berfokus pada manfaat emosional, saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Oke? Kemudian, ini call to action setelah hadir di training ini. Silakan posting di media sosial masing-masing hari ini, hashtagnya I love sell YL, YL no hard selling. Ya, tolong di-mention yang Living Indonesia, YLID Education, dan Indri Sunshine. Ini akun Instagram khusus yang Living saya. Akhirnya saya decide untuk bikin. Karena biar trainingnya lebih menggelora dan cetar membahana, kata teman-teman. Jadi posting hari ini, ya, bisa dipilih captionnya ini. Saya telah menyelesaikan my first sales course. Saya memahami arti berjualan. Bisa dipilih yang sesuai sih. Saya paham bahwa orang membeli untuk alasan emosional. Saya memahami pentingnya menyesuaikan pendekatan saya. Saya ini pendengar yang baik, ya, penuh minat, fokus pada manfaat emosi tertentu. Saya menyadari bahwa sebenarnya tuh saya telah berjualan di sepanjang hidup saya, gitu ya. Jadi ini call to action-nya untuk training hari ini. Posting di media sosial masing-masing. Ini tagarnya, hashtagnya I love sell YL, YL no hard selling, kemudian mention yang Living Indonesia, YLID Education, serta Indri Sunshine. Oke. Jika sudah, sambil saya scroll di kolom chat, minta tolong isi polling, ya. Minta tolong isi polling. Tadi mana ya link pollingnya? Untuk mengukur semua nangkep ini nggak? Nangkep materi hari ini nggak? Kalau nggak nangkep, berarti mungkin sayanya harus melakukan sesuatu sama training selanjutnya. Oh no. Silakan ketik pertanyaannya. Kalau mau sambil posting juga boleh di Instagram masing-masing. Sambil saya coba bikin poll. Sebutkan beda antara penjualan dan bukan penjualan. Pertanyaan kedua, sebutkan 5 prinsip penjualan. Yang ketiga, apakah Anda berjualan? Ya, tidak.
Oke, semua bisa klik pollingnya? Oke, saya mulai scroll pertanyaan yang pertama. Dari Bu Joan share, iya Bu, aku pernah tuh gituin, dipaksain banget ikutan MLM Society. Jadi pesan sponsornya adalah jika ada sesuatu yang kita nggak nyaman untuk dilakukan oleh orang lain terhadap kita, maka jangan pernah lakukan itu. Dari Bu Tania Safira, mau tanya gimana caranya bersaing untuk sama-sama jualan, sedangkan kita di circle yang sama, tapi grup member yang berbeda. Ini penting tentang brand personality. Ya, brand personality kita itu apa? Postingan kita menunjukkan itu. Artinya apakah kita seseorang yang mudah didekati, apakah kita seseorang yang ceria, apakah kita seseorang yang um, jago DIY, apakah kita seseorang yang biasanya tuh pahamnya oil-oil emosi, atau kita jagoan ngomong compensation plan. Itu bisa dicitrakan, ya, dibikin image-nya di uh, sosial media kita, gitu ya. Setiap member mencoba jualan, jawabannya kok mahal. Ini udah terjawab ya, Bu Indah, mudah-mudahan. Langkah-langkahnya tadi sudah disampaikan dari Bapak Muhammad Akbar. Wah, akhirnya ada pria lain ya yang selain Pak Riki nih. Salam kenal semuanya, saya member IR baru di sini. Kendala saya download dan saya tidak sepatah dan tidak saling kenal kecuali keluarga. Sudah coba bikin meeting Zoom, Pak? Bikin meeting Zoom, coba tanya upline-nya, gimana teknisnya, mungkin butuh didampingi upline terlebih dahulu, kemudian minta sama upline-nya support materi-materi awal yang bisa dibikin di grup WhatsApp. Jadi nggak ada alasan lagi nggak sekota. Di tengah pandemi ini, ada banyak sekali tim yang punya jadwal Zoom, karena semua orang di rumah ya, 3 kali seminggu, dan ada yang tiap hari, Senin sampai Jumat, kecuali Sabtu dan Minggu. Nanti boleh coba dimulai. Kemudian, dari Bu Ratih, ini kelewat. Dari Bu Atira, Bu, bukannya fitur yang disebut tadi adalah keunggulan DL dibanding EO lain. Kalau manfaat secara umum, EO lain pun punya banyak klaim yang seperti itu. Ibu Atira udah terjawab ya. Kita masuk dari manfaat, supaya sesuatu yang simpel sampai dulu ke otak kiri dan kanannya, ya kan, tergantung dia tipe mana ini, baru kemudian menjembatani untuk kita bicara fitur. Ya kan, ada banyak orang yang relaktan kalau pas dengar fitur apa sih ini gitu. Kok serius amat? Udah paham ya, semoga terjawab. Dari Bu Lidiana tungguin promo YL. Dari Bu Rati, bagus sekali, mohon di-upload di YouTube supaya member-member tertarik banget sebelum ikut Zoom ini dapat ilmunya. Insya Allah kita taruh di sana. Kalau mau PPT nanti kita taruh di VO seperti biasa. Dari Bu Yaya, boleh tayang ulang prinsip keempat. Prinsip keempat tadi ada yang ingat? Nanti kita scroll secara cepat lagi ya PPT-nya. Dari Bu Tania, kalau belum begitu paham semuanya gimana ya? Semua udah gabung ya LID Education belum? Di situ ada postingan banyak tentang produk. Kemudian di VO Ibu ada harta karun, ya, ada harta karun informasi tentang produk-produk. Di member resource diklik, kemudian pilih YL University. Di sebelah kanan silakan diklik, ada produk, ada bisnis, ada share yang living, oke? Di situ semua ada. Untuk Bu Tania, thank you pertanyaannya. Dari Bu Sylvia, saya beberapa kali nemuin orang yang tertarik, tapi setelah tahu harganya jadi mundur, teratur, dan membatalkan niatannya. Kalau seperti itu gimana ya, Bu? Iya, jadi oil ini kan harganya macam-macam. Terus kita bisa mensegmentasikan sesuai dengan kebutuhan. Contohnya oil relaksasi deh, gitu kan? Itu oilnya ada macam-macam. Lalu untuk yang sudah pernah bertanya tapi mundur teratur, yang bisa kita lakukan adalah kalau dia punya Instagram, ajak dia follow, atau Ibu follow dia duluan, minta di follow back, hal-hal seperti itu. Karena untuk tadi kalau saya bilang sampai di titik temu yang sama, itu butuh proses memang. Dan sekali lagi, nggak harus satu kali ketemu itu langsung closing. Itu yang harus kita pahami dulu ya. Ada banyak orang yang maju mundur, dan mungkin nabung dulu sampai akhirnya dia decide untuk beli PEP. Dari Pak Rio,
perihal berjualan dengan integritas dalam aturan YL tidak diizinkan berjualan melalui e-commerce. Setuju, tapi faktanya sebelum bergabung saya lihat banyak yang suka e-commerce dan bahkan berani kasih banyak bonusannya. Setuju, itu faktanya memang demikian. Sejauh apa kontrol dari yang living terhadap oknum itu, terus melalui platform apa saja yang diizinkan? Oke, ini keren banget pertanyaannya ya, Pak Rio. Jadi, kenapa kita ngomong terus tentang integrity? Pertama, yang berjualan di e-commerce itu ada dua hal, belum tahu, ya kan, atau sudah tahu. Yang belum tahu dan kemudian ketika kondak menemukan hal ini, kondak akan mengedukasi. Yang sudah tahu tapi masih tetap melakukan, dan kondak mendapati hal ini, kondak punya step-step sendiri. Di training compliance di minggu keempat nanti ada banyak hal tentang integritas yang akan kita bahas. Judulnya kalau nggak salah The Art of Enrollment, Pak Rio. Ditunggu di sana nanti ya, agar kita tetap on track untuk bahas pertanyaan hari ini. Dan sejauh apa kontrol YL terhadap oknum itu? Sejauh-jauhnya, kalau boleh saya jawab mewakili teman-teman yang living. Tim yang living punya tim kondak yang berusaha explore, ya kan, akun-akun yang ada di e-commerce. Dan untuk mengetahui siapa di balik yang ada di e-commerce itu nggak gampang. Artinya ada langkah-langkah dan tindakan yang SOP-nya tim kondak yang jauh lebih paham. Dan ketika kita sudah tahu siapa orangnya, itu ada proses-proses panjang, Pak, yang nggak mungkin kita declare karena terkait dengan integrity company, ya kan, sehingga semua yang mungkin karena ketidaktahuannya kemudian komitmen untuk merubah sikap dan perilakunya terhadap aktivitas berjualan, kita masih kasih kesempatan, ya kan? Mungkin karena saking cintanya sama YL dan mereka tidak tahu, kita kasih kesempatan untuk mereka membuktikan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik, gitu. Jadi tim kondak bekerja seperti biasa, seperti kami juga, gitu kan? Seperti kita staf YL yang lain, dan platform yang diizinkan itu Instagram. Tapi ada tata cara dan kaidah-kaidah yang harus dipatuhi terkait dengan how to posting Instagram. Jadi itu ada di Instagram edukasi, YLID_education. Oke. Ibu Reni, iya akhirnya Bu Indri. Kenapa? Kenapa? Dari Ibu Iik, penjelasan ini kan jika kita sudah ada prospek, bagaimana cara kita memperkenalkan YL kepada orang baru yang belum pernah tahu tentang YL. Iya, jadi mohon share tipsnya. Jika sudah ada prospek, bagaimana cara kita memperkenalkan yang living kepada orang yang belum paham. Tadi sebenarnya sudah saya ceritakan step-stepnya ya. Banyak bicara, banyak bertanya. Maksud saya sedikit bicara, banyak bertanya, banyak mendengar. Oke, sehingga ketika kita mendapatkan data sangat banyak tentang siapa dia, bagaimana dia, apa yang dibutuhkannya, kita tahu pasti mau ngapain. Ya, Ibu Dina siap follow up. Ya, slide terakhir yang 5 prinsip. Oke, nanti kita scroll up ulang kembali dari Ibu Lisya Chandra, saya baru ikut. Welcome to Jungle. Ibu Desi ketinggalan pertama. Oke, nanti saya scroll up dengan lebih cepat ya trainingnya. Trainingnya boleh diadain lagi nggak? Banyak member mau ikut tapi nggak bisa ikut sesi ini. Bisa. Ini rekamannya nanti kita taruh juga di YouTube yang Living Indonesia. Buat yang bisanya di waktu malam misalnya. Bu Kristi nggak konsen sambil kerja soalnya. Insya Allah saya taruh di VO. Dari Bu Nursita nangkep, bagus sekali, apalagi untuk builder-builder baru diulangin lagi ya, insya Allah. Kemudian Ibu Deren, ketinggalan yang awal, dari Bu Valeria, seneng banget dengar Bu Indri bicara, public speaking oke banget, thank you Bu, thank you. It's really uplifting my mood ya. Penjelasannya sangat jelas soal etika marketing, integritas memang sangat penting. Thank you ya, just mau follow. Silakan follow, kita akan lebih bebas di Instagram itu, ya kan? Sangat bagus, bermanfaat. Thank you. Pollingnya nggak bisa diklik ya. Nggak apa-apa. Kalau nggak bisa, nanti dilakukan aja postingnya. Dari Ibu Nandia Yolanda, Ibu bilang untuk branding diri, misalnya jago compensation plan, itu bisa di-up di medsos, itu diperbolehkan. Boleh, tapi kalau saya boleh saran, compensation plan ini kan segmented ya. Ada banyak orang yang alergi gitu. Seperti cerita kita di awal tadi, Ibu bisa bikin di Instagram khusus business builder atau di WhatsApp grup business builder, atau kalau Ibu memang punya skill yang sangat-sangat eligible, Ibu bisa melihat itu sebagai apa? Ibu bisa bikin caption dan mempertontonkan itu sebagai sesuatu yang nggak terlalu serius, tapi serius. Gimana tuh? Ya, orang tetap happy bacanya,
nggak mendapatkan aura yang terlalu serius di situ, dan Ibu bisa tetap membagikan itu dengan nyaman, Ibu Nadia. Ya, invalid pollingnya ya, nggak apa-apa. Mungkin next time saya mau pakai jot form aja, tapi tadi call to action-nya dilakukan ya. Dari Bu Ratna Sari, teman-teman dari ML lain suka post nyindir-nyindir, nomor yang living mudah-mudahan nggak ada. Insya Allah nggak ada sih so far yang saya lihat. Post capture transferan bonusnya, no way ya. Transferan bonus untuk rank yang sama pun bonusnya bisa berbeda, tergantung seberapa banyak jam yang dia curahkan untuk melakukan yang living, seberapa banyak dia mengedukasi timnya, dan seberapa banyak dia mengenroll dan mengedukasi. Ya, jadi ini sangat-sangat tidak sangat-sangat bertentangan dengan integrity atau jalan-jalan keluar negerinya. Jalan-jalan keluar negerinya oke, ya, karena itu kita jalan-jalannya ke farm, gitu kan. Kalau YL mah enggak gitu-gitu lah ya, YL no hard selling, keep positive everyone, yeay. Bu Ratna. Thank you semangatnya. Bu Reni, keempat, membeli karena alasan emosional. Tips dan trik untuk konsisten dalam bisnis ini bagaimana ya? Soalnya saya sendiri nggak tiap hari sering tentang YL di sosmed dan merasa, duh orang-orang bosan nggak ya? Dan takut kalau mereka malah menjauh gitu. Tadi ungkapan happy, akhirnya Bu Inti punya akun Instagram. Oke, akhirnya punya akun Instagram. Baik, Bu Reni dan teman-teman yang lain, memang konsistensi untuk sharing YL itu lebih kepada untuk brand personality-nya ibu-ibu semua. Kenapa? Teman, saudara, teman jauh, teman lama yang follower kita tahu kalau suatu hari sampai akhirnya memutuskan beli yang living sama Bu Reni aja ah. Kenapa dia tahu? Karena kita konsisten posting. Oke? Karena kita konsisten posting, saya pengguna yang living gitu. Oke? File presentasinya nanti Bu Satika bisa ada di VO ya, malam ini deh. Malam ini nanti ditaruh sama teman-teman medsos. Dan konsistensi ini menciptakan banyak hal. Ketika itu melekat di tubuh kita, ya kan? Saya adalah Reni yang ada tulisan YL di jidatnya. Sometimes kita enrollment-nya datang sendiri. Gitu. Ini yang saya dengar dari para leader-leader yang sudah sangat konsisten untuk melakukan postingan di Instagram. Dari Ibu Valeria, bagaimana dengan komunitas Oil YL yang selling produk tidak komplek karena banyak sekali daerah kami komunitasnya juga jumlahnya banyak, mereka bisa jual banting harga dan buat paketan YL sesuka mereka. Jadi memang lebih utamakan penjualan bukan mengutamakan manfaat oil. Oke. Kalau saya boleh sentuh sisi emosional ibu-ibu sedikit ya. Gary yang baru semalam saya baca postingannya Sarah Harnis. Sarah Harnis memposting 1-2 kalimat dari Gary yang bahwa kamu-kamu semua, maksudnya member yang living, mungkin belum tahu sejauh apa yang living berdampak kepada hidupmu, dan sejauh apa kamu mengikut sertakan yang living ke dalam hidupmu. Tapi yang living is not all about money. Kita adalah bisnis yang penuh kasih, kita adalah pelaku bisnis yang penuh kepedulian. Jadi unsur-unsur ini, kalau kemudian harus bersaing dengan praktek-praktek yang tidak melakukan bisnisnya dengan integriti, ini cuma masalah waktu. Boleh saya bilang begitu ya, ini cuma masalah waktu. Karena melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan integriti, pada banyak orang yang sensibel, apalagi kalau udah pakai oil, kita akan jadi makhluk yang sangat sensibel. Ini saya alami, gitu kan, ada banyak teman dan keluarga yang komen, oh lu sensibel banget sekarang. Sensibel artinya bisa ngerasain apa yang dirasain oleh orang lain itu dengan lebih mudah dibandingkan sebelumnya, jauh lebih cuek, dan apa ya, kadang-kadang nggak pakai hati gitu. Nah, kembali ke pertanyaan Bu Valeria ini cuma masalah waktu sih, karena kalau bisnisnya nggak penuh dengan integriti, ada banyak bukti ya leader-leader besar hanya bisa sanggup bertahan kalau mereka melakukannya dengan penuh integriti. Ya, ini akan banyak dibahas di training compliance gitu. Nanti join ya Bu Valeria ya. Jadi kalau komen singkat dari saya, orang-orang yang lebih mengutamakan penjualan bukan mengutamakan manfaat oil, yang repeat order jadi sedikit, ya kan? Yang repeat order jadi sedikit karena oilnya nggak habis, gitu. Oilnya nggak habis dipakai secara efektif. Iya apa iya? Tapi kalau lebih mengutamakan manfaat oil, mereka rela beli oil lavender yang ke-5, ke-7, yang ke-10, dan ke-11 karena mereka tahu manfaatnya apa. Apalagi kalau nggak ada edukasi.
Oke, dari Pak Heri, sharingnya bagus, thank you Pak. Menyambung dengan tulisan Bu Valerie dari Ibu Ima, bagaimana dengan tindakan EL terhadap freebies, free gift, member-member lainnya akhirnya membuat saldo member berselancar dunia maya, membandingkan dan akhirnya mereka nggak jadi sama kita karena di sana member lain banyak bonusnya, terima kasih. Ini tadi saya sudah sempat bahas. Jadi seseorang yang belum bergabung tapi sudah demanding itu bad energy bukan sih? Seseorang yang membawa bad energy ke tim kita ternyata kalau makin banyak justru menggandoli kalau orang Jawa bilang gitu ya, gandoli nambah beban dan memperlambat speed untuk grow up. Benar nggak begitu? Jadi rezeki nggak kemana. Artinya ibu pahami dulu, ibu ada strength apa di timnya, ya kan? Ada kekuatan apa? Kalau freebies itu kan juga harus sudah di approve sama kondak. Gitu kan, jika terjadi lebih dari apa yang sudah sama kondak, maka nanti itu jadi ranahnya kondak untuk do something to them. Thank you ya Bu ya. Secara singkat saya bisa bilangnya begitu. Jadi let it go, let the bad energy go, fokus sama yang bisa Ibu lakukan. Itu seleksi alam loh sebenarnya. Dari Pak Rio, saya ikutan member setelah 3-4 tahun berpikir dan mencari tahu kenapa harus beli essential oil yang mahal dan terlebih harus yang living. Akhirnya saya tertarik karena istri sering lihat status teman-teman yang sudah join dan akhirnya interest. Terlebih pernah pakai IO buat anak, ternyata efeknya ampuh tanpa kimia. Jadi akhirnya pernah beli yang premium package. Thank you Pak Rio. Ini saksinya ya, Pak Rio yang sudah ikut join sama kita dan bercerita tentang apa yang dialami oleh istri dan anaknya. Dan kalau boleh saya cerita juga, ada banyak kok member yang living yang coba selingkuh. Artinya karena budget concern, mereka coba brand lain, bisa lokal ataupun impor lain, tapi balik ke yang living lagi. Boleh ya saya cerita itu ya? Itu karena apa? Produknya yang bicara. Dari Ibu Vera, gimana kalau ada yang begitu di tim, Bu, bawa bad energy? Ajak bicara, samakan frekuensinya, cari titik temunya, dan mungkin ada needs-nya dia yang belum terpenuhi di tim. Oke? Dari Bu Valerie, selasa lagi menghirup abundance, begitu dengar Ibu jelasin pertanyaan saya tadi. Oh, so sweet. Dari Ibu Galuh, merinding Bu jawabannya. Iya, saya juga merinding di SKO ini. I will bring that to my team. Yes, bring it to your team, you guys. Oke, let it go. Let it go. Bad energy, Tuhan Sang Maha Pencipta sudah ngatur agar kita berjauhan dengan bad energy, let it go. Oke? Do what you can do, tentunya di positif, in positive way. Oke, kalau sudah, saya akan repost nanti ya, yang melakukan call to action hari ini. Saya roll up lagi PPT-nya untuk kemudian dapat kita pahami bersama-sama, karena tadi banyak yang bertanya. Oke, tadi di prinsip pembelian ya. Prinsip yang pertama, ada yang ingat nggak? Oke, tertarik dan otentik. Ini prinsip yang pertama, tertarik dan otentik. Oke, tunjukkan. In the real life, kita memang tertarik sama orang itu. Saya tahu siapa dia, dan pembicara terbaik adalah pendengar yang terbaik. Prinsip kedua, 4 kali mendengarkan, 1 kali berbicara. 4 kali mendengarkan, 1 kali berbicara. Kalau kita bertanya 1 kalimat, at least jawabannya harus 4 kalimat. Pasti akan lebih panjang. Oke, banyak bertanya dan mendengarkan, bukan banyak bicara. Ini teknik-tekniknya nanti PPT-nya akan saya taruh. Kemudian, kenapa nggak fitur dulu? Ya, tapi manfaat dulu. Manfaat ini buat bridging, kita ngomongin fitur, jadi nyambung. Tapi kalau kita langsung ngomong fitur, orang-orang suka reluctant dan menganggap, ini apa sih ngomongnya? Gitu. Ya. Dan saya memberikan banyak contoh lavender, karena adalah lavender masih di top 3 essential oil yang fast moving. Jadi kalau kita bicara manfaat, orang kebayang langsung. Tapi kalau bicara fitur, orang nggak punya bayangan. Karena mereka benar-benar baru dengan yang living. Prinsip ketiga, bicarakan manfaat, bukan fitur. Prinsip keempat, orang berbelanja untuk alasan emosional. Kenapa orang membeli? Barang-barang yang menurut sebagian orang nggak masuk akal untuk dibeli. Ferrari, coklat, dari Belgia, asuransi untuk semua orang di rumah, barang koleksi, collectible item yang limited edition gitu kan.
ban. Kenapa sih para pria, para suami, para bapak bela-belain ganti ban, menyisihkan uang jajan mereka untuk beli ban gitu ya. Sepatu merek tertentu. Kenapa kita lebih senang sepatu A daripada sepatu B gitu, padahal modelnya mirip-mirip ya. Karena orang belanja dengan alasan emosi. Dan prinsip kelima, sesuaikan pendekatan. Sesuaikan pendekatan, jangan pernah lakukan spill. Oke, sepertinya cukup. Kalau Ibu mau suruh compare, itu oke. Ya, compare itu bisa pakai atau cari data. Dari Ibu Citra, ada yang pernah beli dari saya tapi belum member. Dia mau cuma terkendala mahalnya. Mungkin Silverbound jawabannya, Bu. Sejak start dia punya bonus tambahan $50 kalau dia capai star Silverbound, dan dia bisa beli oil-oil berikutnya. Oke, iya, pollingnya kayaknya macet, nggak apa-apa. Tapi call to action aja, saya minta tolong ya. Call to action-nya dilakukan. Tadi slide-nya yang apps, bukan ini. Hashtag-nya jangan lupa, jadi saya bisa cari postingannya ibu-ibu sekalian. Oke, semoga bermanfaat. Ini PR kita hari ini. Posting, I love sell YL, YL no hard selling. Pilih checklist dari caption-nya atau mau bikin caption sendiri juga boleh. Tolong di-mention yang Living Indonesia, YLID Education, Indri Sunshine. Oke, ini caption-nya yang bisa dipakai. Oke, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya mau counting down. 5, 4, thank you kalau keren banget, thank you kalau bermanfaat. Hashtag-nya itu kalau Ibu mau tambahin hashtag sendiri boleh kok, Bu Ratna. Monggo. Ya, thank you. Kalau ini bermanfaat, nunggu PPT di VO, doakan malam ini ya Bu Yeni. Sampai ketemu lagi very soon, dimanapun, kemungkinan online. Ibu Iren mau sampaikan di kelas bisnisnya, thank you. Ya, semangat semua, thank you kalau sangat useful. Tetap semangat, tetap positif, stay safe everyone, bersama keluarga, dan bersama yang living di rumah aja. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih atas semangatnya. Lancar puasanya, yes. 3 WLB dalam sehari juga oke aja, Bu. Sampai jumpa. Selamat siang. Assalamualaikum.